Saya Nafita Aldillah dari kelas K621 ANR akan menjelaskan mengenai jurnal. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai formulir. Formulir merupakan formulir direkam atau dicatat untuk transaksi keuangan yang seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lainnya. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut dengan jurnal. Jenis-jenis jurnal. Yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum digunakan jika jenis transaksi pada perusahaan masih sedikit. Yang kedua, jurnal khusus. Jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka dilakukan jurnal umum yang harus dipecah, yaitu seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Mengapa jurnal umum harus dipecah? Yaitu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensinya terjadi tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. 3. Untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang keempat, untuk menciptakan pengendalian intern. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal, yaitu jumlah jurnal harus memadai. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok, yaitu penerimaan kas. Penggunaan jurnal berkolom yaitu posting ke buku besar cukup satu kali saja. Selanjutnya, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim, seperti faktur penjualan. Dan harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan, seperti jurnal penjualan. Yang termasuk dalam jurnal penjualan yaitu faktur dan bukti pengiriman. Jenis-jenis jurnal khusus yaitu 1. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan dilakukan pada penjualan barang dagangan dengan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian dilakukan pada pembelian barang dagangan dengan cara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang termasuk dalam jurnal penerimaan kas yaitu penjualan barang dagangan dengan cara pembayarannya tunai. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, yaitu pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Dan yang terakhir, jurnal umum atau memorial. Jurnal penjualan, ilustrasi 1, langkah-langkah yang harus digunakan pada perusahaan yaitu 1. Menentukan nilai persediaan dengan metode periodik. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan secara kredit. 3. Info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan saja. Ilustrasi yang kedua, langkah-langkahnya yang dilakukan pada perusahaan yaitu 1. Menentukan nilai persediaan yang dilakukan dengan metode perpetual. Yang kedua, selalu menjual barang dagangan dengan cara kredit. Yang ketiga, informasi yang diinginkan hanya piutang dagang, penjualan, dan harga pokok penjualan, dan persediaan. Berikut adalah contoh jurnal penjualan. Jurnal penjualan terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, akun piutang dagang, harga pokok penjualan, dan yang di sebelah kredit terdapat penjualan dan akun persediaan. Jurnal pembelian. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada perusahaan yaitu 1. Menentukan nilai persediaan dengan metode perpetual. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan secara kredit.
3. Info yang diinginkan hanya jenis persediaan yang dibeli, utang dagang, dan uang muka PPN. Ini adalah contoh jurnal pembelian. Jurnal penerimaan kas. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu 1. Penerimaan yang paling sering dari hasil penagihan piutang, penerimaan lainnya misalnya dari pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal, dan lain-lain. 2. Potongan penjualan bagi pembeli yang membayar dalam periode diskon hampir selalu dimanfaatkan. Ini adalah contoh jurnal penerimaan kas. Terdapat tanggal, keterangan, ref. Di sebelah debit terdapat akun kas, potongan tunai, piutang dagang. Di sebelah kredit terdapat nama rekening, kode rekening, dan jumlah nominalnya. Jurnal pengeluaran kas. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu 1. Pengeluaran kas yang paling sering untuk membayar utang dagang dan mengisi kembali kas kecil. Pengeluaran kas lainnya untuk bayar gaji pegawai, pelunasan utang bank, dan lain-lain. 2. Perusahaan selalu membayar utang pada periode diskon agar mendapat potongan pembelian. Ini adalah contoh jurnal pengeluaran kas. Terdapat tanggal, keterangan, ref, utang dagang, dan di sebelah debit nama rekening, kode rekening, jumlah, dan di sebelah kredit terdapat kas dan potongan pembelian. Jurnal umum. Jurnal umum untuk menampung transaksi-transaksi yang tidak dapat ditampung dalam keempat jurnal di atas, misalnya pembebanan biaya depresiasi, alokasi biaya, pembagian dividen, penyesuaian, koreksi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari jurnal umum. Metode pencatatan data ke dalam jurnal. Informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan atau secara manual. Informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya, dan dokumen sumber dimasukkan ke dalam komputer.